Selamat pagi anak-anak kami sekalian. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Abadi Tarigan, dalam mata pelajaran Pekerjaan Dasar Teknik Otomotif atau sering disingkat dengan PDTO. Jadi nanti kalau di dalam roster kalian melihat ada PDTO, maka pelajaran ini adalah kepanjangan dari Pekerjaan Dasar Teknik Otomotif. Pertemuan pertama ini merupakan pertemuan pertama bagi kita dalam belajar daring. Maka untuk itu saya harapkan kita semua dapat mengikutinya dengan baik. Pertemuan pertama, materi kita adalah mengklasifikasikan jenis peralatan tangan atau sering disebut dengan hand tool. Nah, adapun tujuan pembelajaran ini adalah yang pertama, menyebutkan nama-nama alat bengkel otomotif. Yang kedua, menyebutkan fungsi dari masing-masing alat bengkel otomotif. Yang ketiga, menyebutkan nama-nama alat bengkel kerja bangku. Kemudian yang keempat, menjelaskan fungsi masing-masing peralatan kerja bangku. Nah, seperti kita ketahui bahwa jenis-jenis peralatan tangan atau hand tool kita bagi dua. Yang pertama, peralatan tangan di bengkel otomotif. Kemudian yang kedua, peralatan kerja bangku. Nah, kita masuki peralatan tangan di bengkel otomotif, yaitu kunci, obeng, tang, palu, dan pemotong plat. Kemudian peralatan kerja bangku, yaitu seperti kikir, penggores, penitik, sikat kawat, penggaris siku, gergaji, dan tap dan senai. Nah, para siswa kami, sesuai dengan materi kita tadi, yang pertama kita akan bahas tentang peralatan tangan di bengkel otomotif. Yang pertama adalah kunci. Kamu sudah sering dan sudah pernah menggunakan kunci ini. Yang pertama adalah kunci ring. Kunci ring ini berfungsi untuk membuka dan mengencangkan baut yang berbentuk segi 6. Kemudian kalau kita lihat kunci ring ini mempunyai ukuran metrik atau milimeter ya, dengan kombinasi ya 67, 89, 10, 11, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, dan 24. Inilah ukuran kombinasi yang ada di dalam kunci ring. Nah, yang kedua, jenis-jenis peralatan bengkel yang lain adalah kunci pas. Kunci pas ini digunakan untuk mengencangkan atau melepas baut dan mur yang tidak terlalu kuat momen pengencangannya, atau kepala baut yang telah dilonggarkan dengan menggunakan kunci ring. Jadi tentu saja baut dan mur itu mempunyai tingkat kekencangan momen yang berbeda. Ada yang kuat sehingga yang pertama, kalau momennya sungguh kuat, kita harus mempergunakan kunci ring terlebih dahulu. Karena dengan menggunakan kunci ring, maka cengkraman sudutnya itu lebih baik, karena ke-6 cengkraman itu lebih
mengena kepada baut dan mur yang kita gunakan. Sedangkan kunci ring itu hanya 2 segi atau sudut. Sehingga yang pertama kita harus menggunakan kunci ring dulu kalau momen pengencangannya itu cukup kuat. Kemudian kita lanjutkan dengan menggunakan kunci pas. Nah, kemudian yang ketiga adalah kunci kombinasi. Kunci kombinasi ini adalah gabungan antara kunci pas dan kunci ring dengan ukuran yang sama. Jadi kalau kunci ringnya ini dan pasnya ini harus biasanya dia menggunakan ukuran yang sama. Kalau dia kunci kombinasinya ini 12, maka kunci pasnya dan ringnya sama-sama 12. Kemudian kamu juga sudah pasti pernah mengenal dan melihat kunci shock. Kunci shock ini digunakan untuk mengencangkan baut yang memiliki pengencangan lebih besar dari kunci pas dan kunci ring. Jadi, kalau baut atau murnya cukup kencang, maka sebaiknya kita menggunakan kunci shock karena di sana ada batang yang bermacam-macam dan juga bentuknya yang bermacam-macam, sehingga baut dan mur pada posisi-posisi yang berbeda dapat dibuka dengan menggunakan kunci shock ini. Kemudian ada kunci roda. Ini juga termasuk peralatan bengkel otomotif. Dan biasanya ini yang sudah mempunyai kendaraan mobil biasanya sudah memiliki ini. Biasanya ada silang ini. Kemudian dengan ukuran-ukuran yang berbeda. Jadi cocoknya ini, bagusnya ini memang dipergunakan untuk melepas roda dari kendaraan. Kemudian jenis peralatan bengkel yang lain adalah kunci-kunci. Ada kunci Inggris. Kunci Inggris ini kunci yang dapat di-setel. Tetapi kita usahakan nanti membuka baut dan mur yang momen pengencangannya juga rendah, karena kalau kencang nanti atau kuat nanti momen pengencangan bautnya itu, maka mungkin akan terjadi kerusakan pada baut dan mur yang akan kita buka. Kemudian jenis kunci yang lain adalah ada obeng. Kalau kita lihat di gambar ini, ada 3 jenis obeng yang akan kita gunakan nanti. Ada obeng minus, ya, itu sudah biasa juga kita pergunakan ini. Ada obeng kembang atau positif atau plus, ya. Kemudian ada ketok. Biasanya obeng ketok ini lebih banyak kita gunakan di jurusan teknik kendaraan sepeda motor. Ya, nanti kita lihat juga bagaimana bentuk yang sebenarnya. Kemudian tang. Ini ada juga beberapa jenis tang. Biasanya itu untuk menahan benda kerja. Ya, ini ada tang kombinasi, ya, untuk menggenggam benda kerja. Kemudian ada juga tang cucut. Biasanya kalau kita membuka overhaul atau membongkar mesin, ada pistonnya, ada ini sering dipergunakan untuk membuka kip pada piston. Kemudian ada tang sambungan slip atau slip joint flares, ya. Jadi ini juga biasanya dipergunakan untuk memegang benda kerja. Kemudian peralatan berikutnya adalah palu atau martel. Martil ini juga bermacam-macam.
menurut fungsi dan kegunaannya. Biasanya ada yang ujungnya seperti bola, ya, biasanya dipergunakan untuk membuatkan paku kling. Kemudian palu kuningan biasanya ini dipergunakan untuk memukul benda atau komponen yang berkekuatan sedang agar kerusakan pada komponen itu dapat sekecil mungkin ada kerusakannya. Kemudian ada juga martil plastik atau plastik hammer. Ini juga digunakan untuk memukul benda kerja yang ringan. Kemudian juga ada palu karet. Biasanya ini dipergunakan untuk pemasangan ban, ya. Kemudian anak-anak kami barangkali karena ada keterbatasan waktu, maka sampai di sini dulu pembahasan kita tentang peralatan bengkel, teristimewa pembahasan tentang kunci. Untuk itu, saya harapkan Anda bisa mengerjakan tugas ini, ada 3 saja ini, lalu dituliskan dan dikerjakan, lalu kirim ke nomor WA saya, sehingga nanti dapat saya lihat bagaimana Anda respon tentang pelajaran ini. Ingat, setiap tugas yang Anda berikan kepada saya, itu pasti ada nilainya. Jadi, saya harapkan dikerjakan baik-baik dan selamat bekerja dan sampai jumpa kembali pada pembahasan materi yang selanjutnya. Untuk itu, selamat siang dan semoga kita tetap sehat. Terima kasih.